Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Sudah 6 bulan ya, bagaimana kabarnya? Baik ya, luar biasa. Pasti kita dalam hidup ini, dalam beberapa waktu, sudah 6 bulan kita melalui, ada banyak hal yang kita pikirkan, ada harapan-harapan, yang barangkali kita inginkan juga gitu ya, dan kita sedang bergumul akan hal itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi pagi Pak Charles sudah membawakan satu firman Tuhan yang memberkati kita tentang kekhawatiran begitu ya. Dan hari ini saya ingin masuk di dalam sesuatu hal yang lebih mendasar kepada Allah yang hidup itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang di dalam dunia ini atau setidaknya ada banyak golongan yang mengatakan bahwa agama, semua agama itu sama. Tidak ada perbedaan, semua agama sama. Sehingga tidak ada satu keyakinan yang kuat di dalam diri seseorang ketika dia memiliki dan memeluk satu agama tertentu. Begitu. Sehingga tidak jarang juga kemudian orang berpindah agama. Dari Kristen kepada Islam, dari Islam kepada Kristen, dari Kristen kepada Buddha, Buddha kepada Hindu, segala macam. Karena berpikiran bahwa semua agama itu adalah sama. Bahkan kekristenan juga ada banyak orang Kristen kemudian beralih dari agama Kristen menjadi pengikut dari agama yang lain. Dan ini menandakan ada satu problem, ada satu persoalan yang paling mendasar yang perlu kita gumuli bersama-sama. Nah saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya memberikan satu tema pada sore hari ini, yaitu siapakah aku? Bukan saya ya, siapa aku gitu, siapakah Edi Simamora, bukan. Tapi nanti kita akan melihat. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya membacakan bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara silakan menyimak, saya yang akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Marilah kita sekali lagi berdoa. Kami ingin mengenal Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kuasa, yang telah menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Tetapi kami ingin mendasari keimanan kami. Bukan saja kepada kata orang, tetapi kami benar-benar berjumpa dengan firman-Mu ini. Dengan berjumpa juga dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tadi saya menyampaikan bahwa ada begitu banyak pandangan orang yang mengatakan bahwa agama, semua agama itu sama.
Itu disebabkan bahwa orang mendasarkan dirinya itu keyakinannya hanya pada sebuah agama. Seseorang itu beragama dengan cara mentaati semua ritual-ritual yang ada. Sehingga ketika dia tidak menjalankan ritual itu ada sesuatu yang kurang. Itu sebabnya ada perbedaan mendasar antara orang yang beragama dengan orang yang beriman. Orang yang beragama itu dia hanya mendasarkan kepada ritual. Menjalankan adat atau menjalankan ritual agama. Tetapi kalau orang yang beriman dia tahu sebenarnya kepada siapa dia menyembah. Dia tahu dan kepada siapa dia menyatakan kerinduannya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 ini adalah satu bacaan yang sangat menarik. Tetapi sebelum saya masuk ke sana, ada begitu banyak ragam pandangan tentang siapa Yesus. Bukan saja terjadi pada abad pertama, tetapi juga pada masa kini. Ada banyak orang yang punya pandangan tentang siapa Yesus. Misalnya, saya ambil contoh, seperti Dalai Lama. Ya. Dalai Lama adalah tokoh agama Buddha, dia mempunyai satu pandangan tentang Kristus. Dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah guru moral, dia adalah guru moral yang kemudian mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk kebaikannya. Jadi bagi Dalai Lama, Yesus ini hanyalah seorang guru yang mengajarkan kebaikan. Tidak lebih daripada itu. Kenapa? Karena kalau kita membaca kitab suci Injil, maka sangat kuat sekali. Hidup Yesus itu 3,5 tahun didedikasikan kepada kebaikan untuk menolong orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan, yang tidak pernah diperhatikan oleh pembesar-pembesar atau oleh kalangan atas. Yesus mendedikasikan kehidupannya untuk kebaikan manusia. Itu adalah pandangan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Dalai Lama. Bagaimana dengan pandangan yang lain? Saya ambil satu contoh misalnya Soekarno. Ya. Saya membaca buku Soekarno. Ada satu buah buku yang sangat provokatif tentang tulisan Soekarno ini. Bukan tentang Indonesia, tetapi tentang pergulatan agama. Dia mengalami satu pergulatan batin, kemudian dia berdiskusi dengan tokoh agama di Indonesia. Dan dia menuliskan suratnya itu di dalam ketika dia mengalami pembuangan di ND. Dan dia menuliskan suratnya berdiskusi, berdialog, bahkan berargumentasi dengan tokoh agama itu. Kemudian dia menyampaikan pandangannya tentang siapa Yesus itu. Bagi Soekarno, Yesus itu adalah tokoh revolusioner. Ya, dia tokoh revolusioner yang mendedikasikan penekanan kehidupannya itu kepada keadilan dan juga kepada kemanusiaan. Karena kita melihat bahwa Yesus kalau kita membaca keseluruhan kitab suci Injil, dia menekankan kepada apa? Kemanusiaan dan keadilan. Jadi begitu banyak orang-orang yang punya pandangan yang berbeda tentang siapa Yesus. Belum lagi misalnya saya ambil satu contoh seorang penulis, seorang syair, seorang sastrawan, ya, bukan seorang syair, tapi seorang sastrawan yang bernama Khalil Gibran. Ya. Nah Khalil Gibran ini menulis ada satu buku yang sangat menarik, kalau Bapak Ibu senang membaca. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang sastrawan ini namanya Khalil Gibran. Dia seorang Libanon, tetapi dia sebenarnya seorang beragama Kristen. Ya, ada tulisan yang sangat menarik. Dan dia memberikan satu judul di bukunya itu adalah Sang Anak Manusia. Nah itu sama seperti yang kita baca barusan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau begitu banyak pandangan-pandangan yang dimiliki oleh orang-orang berkaitan dengan siapa Yesus, itu pun terjadi di abad pertama. Ketika Tuhan Yesus melakukan banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan mujizat, begitu terkenalnya siapa Yesus itu. Sehingga orang memiliki satu pandangan-pandangan tertentu tentang siapa Yesus. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya pandangan tertentu tentang siapa Yesus. Saya yakin itu. Apakah Bapak Ibu mendasarkan keyakinannya pada bahwa Yesus itu adalah Allah atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya yakin bahwa Bapak Ibu punya pandangan tertentu tentang siapa Yesus. Apakah dia pembuat mujizat
apakah dia sanggup untuk melakukan semua perkara-perkara yang ada di dalam diri manusia dan dia sanggup menolong, itu perkara yang berbeda lagi. Nah tetapi pada masa itu orang-orang memiliki satu pandangan yang berbeda. Dan uniknya, Yesus itu tidak pernah bertanya. Ya, dia itu tidak pernah mempersoalkan tentang jati dirinya. Tetapi di dalam Matius pasal yang ke-16 ini, kita kemudian menanyakan, ada satu terbersit pikiran di dalam diri Yesus. Kemudian dia menanyakan, menurut kamu, siapakah anak manusia itu? Siapakah anak manusia itu? Lalu ada orang bilang kemudian bahwa anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis ya. Ada yang bilang juga bahwa anak manusia itu adalah Elia. Ada yang bilang juga bahwa anak manusia itu adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian ini secara kelanjutannya, lebih lanjut dari bagian ini, ada satu kemudian perubahan. Dari kata anak manusia, kemudian Yesus berubah. Ya, dia berkatakan, kalau menurut kalian, para murid-murid, siapakah aku? Begitu dia katakan. Jadi ada sebuah peralihan. Dari anak manusia kemudian dia alihkan kepada kata aku. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus mengatakan pertama kali tentang anak manusia? Kenapa dia tidak langsung mengatakan menurut kalian siapakah aku? Menurut kata orang lain siapakah aku? Kenapa dia harus bertanya dulu tentang anak manusia? Bukan tentang siapa dirinya, kata orang lain begitu ya. Pendapat dari para murid-murid atau pendapat dari para orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu. Mengapa dia tidak mengatakan tentang siapa diri saya? Mengapa dia mengatakan anak manusia? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca perjanjian lama, tentu kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia sudah memahami ketika dia menggunakan terminologi atau istilah anak manusia, itu merujuk kepada sesuatu yang ilahi, bukan sekedar manusia biasa. Itu diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 sampai ke-14 bahwa anak manusia akan datang ke dalam dunia ini. Ya, dia datang di awan-awan dan akan datang ke dalam dunia ini. Itu sebabnya paradigma yang dimiliki oleh bangsa Israel pada waktu itu, ketika dia berbicara tentang anak manusia, dia sudah tahu, mereka sudah tahu bahwa anak manusia itu adalah yang ilahi, yang nuzul, yang turun ke dalam dunia. Itu sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dan ketika dia bertanya kepada para murid-murid, dia bukan lagi menggunakan kata anak manusia, tetapi dia menggunakan kata aku. Kenapa? Kan tentu itu yang seharusnya dipikirkan ya oleh kita bersama-sama. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, maka saya berpikir kenapa kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada para murid-murid, siapakah aku menurut pandangan murid-murid? Kira-kira menurut Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, apa yang terpikirkan pertama kali? Kenapa kemudian Tuhan Yesus mengatakan dan bertanya kepada para murid, siapakah aku? Tentu kan murid-murid sudah tahu, ya. Yesus itu adalah gurunya. Tetapi saya yakin ada satu hal mendasar yang ingin disampaikan oleh Yesus ketika dia bertanya. Yang pertama, ya. Kenapa Yesus bertanya? Karena yang pertama Yesus ingin menegaskan siapa dirinya sesungguhnya. Ada perbedaan tentu hakikat Yesus dengan hakikat daripada manusia. Itu sebabnya yang pertama kali disampaikan oleh bagian ini ketika Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku menurut kalian? Kemudian apa yang disampaikan oleh Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada begitu banyak orang yang tidak memahami siapa Yesus. Kita memeluk agama Kristen karena kita dilahirkan sudah berasal dari agama Kristen. Itu sebabnya saya beragama Kristen. Itu adalah
kelahiran atau memeluk agama berdasarkan sebuah kelahiran. Tetapi sebenarnya ada begitu banyak orang yang tidak mengetahui siapa Yesus sesungguhnya. Selain itu daripada yang disembah oleh agama Kristen, oleh pemeluk agama Kristen. Ada begitu banyak orang yang tidak mengetahui siapa Yesus. Tetapi dalam hal ini, Petrus menunjukkan sesuatu hal yang tidak dipikirkan oleh murid-murid lain. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa implikasinya? Mesias itu adalah anak Allah yang hidup. Artinya bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia. Yesus itu bukan sekedar nabi yang sering dipandang oleh orang-orang pada zaman itu. Bahkan juga oleh orang-orang pada zaman sekarang. Bahwa ada yang berpandangan bahwa Yesus itu dia sebatas nabi. Bukan lebih daripada itu. Tetapi kalau kita merujuk pada bagian ini, apa yang disampaikan oleh Petrus, Yesus itu adalah anak Allah. Itulah yang pertama, Yesus ingin menegaskan hakikatnya berbeda dengan manusia yang lain. Berbeda sekali. Yang kedua, apa yang ingin disampaikan oleh Yesus dari bagian ini? Saya kemudian menafsirkan bahwa Yesus ingin menegaskan bahwa antara dia dengan Bapaknya itu adalah satu. Itu sebabnya ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, apa yang kemudian disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Ya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Di sini dikatakan ayat ke-17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya itu pengakuan yang disampaikan oleh Petrus merupakan konfirmasi tentang hakikat Yesus yang sesungguhnya. Ini tentu berbeda dengan agama-agama yang lain. Di awal saya mengatakan bahwa banyak orang berpandangan semua agama sama, tetapi sebenarnya tidak. Ada keunikan-keunikan yang dimiliki oleh agama Kristen. Dan keunikannya itu terletak pada siapa? Terletak pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, ya. Menurut pengakuan daripada kitab suci Injil, dia itu adalah firman Allah yang turun ke dalam dunia. Dan dia membuktikan bahwa dia bukan sekedar manusia. Ini bukan sekedar klaim. Ini bukan sekedar klaim semata bahwa dia itu adalah Allah. Nanti saya akan tunjukkan apa bukti-buktinya, ya. Saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk memikirkan bahwa Kristus itu memiliki satu keunikan dibandingkan tokoh-tokoh agama manapun. Karena pusat dari kehidupan kekristenan, pusat dan inti dari kekristenan itu adalah Yesus. Maka kalau kita tidak mengenal siapa Yesus dan kita memandang bahwa semua agama itu sama, maka kalau saya pindah kepada agama itu, pindah kepada agama B, pindah kepada agama C, itu adalah lumrah. Sesuatu hal yang wajar karena semua agama itu adalah sama. Tidak demikian, saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Karena kalau misalnya semua agama sama, tidak mungkin ada yang namanya penganiayaan atas nama agama. Tidak mungkin ada persekusi. Ya. Kita bersyukur bahwa kota Salatiga itu adalah kota yang sangat toleran. Tetapi tantangannya juga ketika kota ini sangat toleran, tantangannya adalah rentan sekali bagi kita untuk berpindah keyakinan atau berpindah agama, saudara. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk masuk ke dalam inti dari kekristenan, yaitu Yesus itu sendiri. Nah pertanyaan saudara, kalau misalnya Yesus mengatakan atau Petrus secara langsung dan secara lugas mengatakan bahwa Yesus itulah adalah anak Allah yang hidup, dia adalah Mesias, pertanyaannya adalah benarkah dia adalah Mesias? Benarkah dia adalah Allah? Dan apa bukti-buktinya bahwa dia itu adalah Allah? Kita bisa saja menganggap bahwa dia itu adalah Tuhan tanpa kita mengetahui bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Kita dapat mengatakan kepada orang lain bahwa Yesus itu adalah Allah dan bahwa dia itu adalah juru selamat kita
tanpa kita sendiri mengetahui secara yakin dan secara pasti bahwa dia itu adalah juru selamat dan Allah itu sendiri. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk memeriksa bagian ini. Bukti-bukti yang akan saya tunjukkan. Yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Allah karena dia berasal dari sorga. Ada perbedaan antara kita dengan Yesus. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara kita dan Yesus. Kita ini dari dunia ini. Tetapi Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23 di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku tidak dari dunia ini. Berarti ada perbedaan hakikat, ada perbedaan asal di sana. Sehingga kalau kita sudah melihat memperhatikan ini, Alkitab mengatakan bahwa Yesus sekalipun dia adalah manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah yang sejati. Proses kelahirannya itu tanpa campur tangan dari seorang laki-laki. Berbeda dengan kita. Kita lahir dari siapa? Dari bapak kita. Begitu kan? Kalau bapak kita tidak berkontribusi di sana, maka tidak mungkin kita ada. Begitu. Itu ada artinya bahwa kita ada di sini ada sebab akibat. Sebab akibatnya apa? Karena ayah dan ibu kita menikah. Tetapi Yesus itu berbeda. Dia berasal dari sorga. Hakikatnya berbeda. Walaupun ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa dia adalah utusan. Tetapi utusan itu yang berbeda adalah dia utusan yang berasal dari sorga. Dia bukan dari dunia ini. Hakikatnya sangat berbeda. Itu sebabnya kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ada ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa dia tidak mengambil kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu hal yang perlu dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi seperti manusia. Artinya apa saudara-saudari kasih dalam Tuhan? Artinya apa? Dia sangat merendahkan dirinya. Itulah bedanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang ahli perjanjian baru. Seorang teolog, seorang ahli perjanjian baru bernama N.T. Wright. N.T. Wright ini tulisannya sangat bagus-bagus. Dia pernah mengutip begini, dia pernah menuliskan satu pernyataan yang menurut saya sangat menarik. Tentang siapa Yesus. Adam di dalam kesombongannya, Adam di dalam kesombongannya, dia berusaha untuk menjadi seperti Allah. Perhatikan, kenapa kemudian manusia itu jatuh di dalam dosa? Karena merasa dia seperti Allah. Dia merasa sombong, dia mengetahui semuanya, dia bisa menamai dan memberikan nama segala macam. Akhirnya dia merasa bahwa dia bisa menjadi seperti Allah begitu. Di dalam kesombongannya, Adam berusaha untuk menjadi seperti Allah. Tetapi kemudian N.T. Wright melanjutkan bahwa Yesus di dalam kerendahan hatinya, dia telah menjadi manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin kita berbicara tentang kesatuan roh. Dan ada beberapa unsur di dalam kesatuan roh, yaitu tentang kerendahan hati. Menjadi rendah hati itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Dan sangat-sangat tidak mudah. Setiap kita pasti punya nilai-nilai kesombongan. Apapun bentuk kesombongannya itu. Apakah bentuk kesombongannya itu ringan, sedang, ataupun besar. Pasti kita punya nilai kesombongan. Di dalam diri kita itu sudah menjadi natur kita begitu. Sehingga ketika kita mau belajar rendah hati itu membutuhkan satu proses. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus sekalipun dia adalah Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu hal yang perlu dipertahankan. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 dikatakan bahwa aku ini adalah rendah hati. Itu bukan sebuah klaim saudara-saudara. Itu bukan sekedar statement semata, bukan. Tetapi dia membuktikannya. Kenapa?
Karena dia berasal dari sorga. Itu bedanya dengan kita. Maka kalau misalnya ada manusia yang merasa dirinya sombong oleh karena kekayaannya, maka dia harus bercermin kepada kepada Yesus. Dia adalah Allah yang menguasai alam semesta ini, tidak pernah mempertahankan kesetaraannya itu, kekayaannya itu, kemuliaannya itu, kebesaran dan keagungannya itu sebagai sesuatu hal yang mutlak untuk dipertahankan. Tetapi dia apa? Merelakan dirinya menjadi manusia. Kita bergulat dengan yang namanya kesombongan. Apakah saya tidak bergulat dengan kesombongan? Ya, saya juga bergulat dengan kesombongan, saudara. Barangkali saya ini adalah orang yang salah satunya adalah sombong. Begitu. Kenapa bisa sombong? Ya sombong saja. Apapun bentuk kesombongannya begitu ya. Tetapi saya merasa diri saya ini sombong. Allah barangkali memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan. Kemampuan intelektual membuat diri kita menjadi sombong. Kemampuan kita misalnya bernyanyi, itu bisa jadi membuat kita sombong. Kekayaan bisa juga membuat kita sombong. Tetapi Kristus, dia telah merendahkan dirinya. Itu adalah bukti bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, dia bukan saja mempertahankan dirinya ya sebagai Allah, tetapi dia menjadi manusia. Nah yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, Yesus itu berasal dari surga. Yang kedua, ada satu statement yang menyatakan bahwa Yesus itu dia adalah Allah itu sendiri. Ada begitu banyak kemudian orang yang bertanya kalau misalnya Yesus itu Allah, ada nggak satu statement pernyataan yang mengatakan bahwa dia itu adalah Allah? Ini saya tunjukkan. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saya seringkali ketika saya bukan berdebat ya, berdiskusi dengan orang-orang dari agama lain. Dan mereka selalu mengatakan ada satu pernyataan yang harus ditunjukkan oleh saya tentang pernyataan Yesus yang mengatakan dia adalah Allah. Apa buktinya? Maka saya akan menunjukkan ini. Itu salah satu. Dari sekian banyak bukti-bukti yang bisa saya buktikan tentang siapa Yesus. Maka saya mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini perhatikan, bahwa dia menggunakan kata kurios dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya. Yang bisa disematkan kepada manusia dan juga kepada Allah. Kata bahasa Indonesia itu sangat terbatas saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita merujuk kepada bahasa Yunani itu sangat kaya sekali. Ada begitu banyak gender-gender dan kemudian ada begitu banyak kosakata yang maknanya itu beragam. Dan kita bersyukur kemudian Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu menggunakan kata Gusti, betul ya. Gusti yang bisa disematkan kepada Allah dan juga kepada manusia sebagai seorang raja. Yesus itu adalah Tuhan dan dia memberikan satu klaim, satu pernyataan yang sangat jelas. Pernyataan yang dimana orang-orang mungkin tergelitik. Kenapa kok dia berani mengatakan seperti itu ya? Bahkan ketika ada di dalam sebuah persidangan, ketika para mahkamah agama, imam di para agama itu mengatakan apakah engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu, dan dia mengatakan akulah dia. Itu menyatakan bahwa hakikat Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya, saudara. Sangat berbeda. Yang ketiga, ya, kalau tadi adalah pengakuan, kalau yang pertama tadi adalah berbicara tentang hakikat, dan yang kedua itu berbicara tentang pengakuan, maka saya ingin menunjukkan ada satu tindakan di mana Yesus membuktikan bahwa dia itu adalah Allah. Yang ketiga adalah Yesus itu menerima penyembahan, saudara. Penyembahan dari siapa? Penyembahan dari manusia. Barangkali ada banyak orang yang ingin disembah. Seperti Raja Nebukadnezar ya. Dia ingin juga disembah begitu. Tetapi itu berbeda karena dia adalah manusia biasa. Tetapi Yesus, dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia ketika kemudian para murid setelah proses kebangkitan dari kematian, dan dia sudah menunjukkan dan menampakkan diri kepada para murid-muridnya, maka ada satu bagian yang di sini ditunjukkan di dalam Matius
pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, di sini dikatakan, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika murid-murid itu, ya, perhatikan di sini, ketika murid-murid itu melihat dia, mereka menyembah dia. Dan saya sangat suka dengan bagian Alkitab ini, karena secara nyata dan secara gamblang itu jujur. Kenapa saya katakan jujur? Karena di bagian selanjutnya dikatakan, tetapi, perhatikan, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya jelas, pasti saudara, pasti. Kenapa? Karena doktrin yang mereka miliki bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah. Tetapi pada waktu itu kemudian para murid-murid itu kemudian menyembah Yesus. Menyembah manusia yang ada di depannya. Tapi kita bersyukur kemudian Yesus menyatakan kuasanya dengan cara apa? Dia naik ke sorga. Ya, dia naik ke sorga dan akan datang kemudian pada waktu yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah melihat rangkaian bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, maka dalam setiap proses yang kita alami ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, maka seharusnya kita tidak seharusnya kita mengalami satu keraguan kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita mempersembahkan hidup kita, kepada siapa kita menyatakan kekaguman kita. Seharusnya demikian. Tetapi banyak orang yang kemudian lebih memilih hal-hal yang bersifat dunia ini dibandingkan hal-hal yang bersifat kekal. Maka tidak jarang kalau kita melihat sekarang di TikTok begitu ya. Ada begitu banyak orang-orang yang kemudian pindah agama. Karena apa? Ya macam-macam motifnya. Ingin terkenal, ingin apa lagi? Ingin mendapatkan sebuah kekayaan. Bahkan dia tidak jarang juga mempersembahkan dirinya kepada kuasa-kuasa gelap. Supaya apa? Mendapatkan kekayaan. Saya yakin saudara-saudara di tempat ini tidak ada seperti itu. Dan saya ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara semua. Bahwa kalau kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa dia itu adalah Allah yang sejati itu. Maka seharusnya tidak ada satu keraguan ketika kita mempunyai sebuah persoalan. Maka seluruh hidup kita bawa kepada Kristus. Itu sebabnya di dalam satu bagian lain dikatakan bahwa Yesus ya, dia pernah berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini bukan sebuah klaim dari seorang manusia semata. Ini bukan sebuah pernyataan yang berasal dari manusia yang tidak memiliki kuasa. Dia ini bukan sebuah pernyataan yang berasal dari manusia yang sekedar berbicara saja, tidak. Tetapi dia adalah Allah yang mampu mengabulkan setiap permintaan yang kita bawa kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 11 ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, itu artinya kita mengakui bahwa dia yang mengetahui tentang masa depan. Kalau kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, maka kita harus mengakui bahwa dia yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, maka kita juga harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saya sangat suka apa yang disampaikan oleh seorang reformator yang bernama John Calvin. John Calvin pernah mengatakan bahwa kedaulatan di dalam kehidupan kekristenan, ya, kedaulatan Allah itu mutlak bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Artinya apa? Bahwa setiap hidup kita ini seharusnya didasarkan kepada kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Bukan sekedar percaya saja.
Sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa kita bisa saja mendasarkan keyakinan keagamaan kita kepada agama-agama tertentu. Tetapi kita tidak pernah mendasarkan dan mempersembahkan, mempercayakan hidup kita kepada pribadi tertentu. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, Kristus datang ke dalam dunia ini ingin memberikan satu penegasan bahwa dia adalah Allah yang sangat unik. Dia membuktikan kasihnya. Dia membuktikan kepeduliannya kepada manusia. Ada banyak perbedaan antara Allah yang kita sembah dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain. Kalau kita mengatakan atau kalau mereka mengatakan bahwa yang kami sembah adalah Allah yang benar, oke saja. Tidak menjadi masalah. Itu adalah sebuah klaim. Itu adalah sebuah pernyataan yang patut kita hargai. Tetapi itu juga perlu dibuktikan. Apa bukti kasih sayangnya? Apa bukti kasih sayang daripada alam mereka? Apa bukti dari kepedulian alam mereka? Tetapi kalau kekristenan yang kita baca di dalam kitab suci Injil, dia bukan saja menyatakan bahwa dia adalah Allah yang kasih, tetapi dia juga membuktikan dengan tindakannya dia sangat mengasihi kita. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan engkau baik di dalam hidup saya, engkau baik di dalam hidup kita, maka kita seharusnya mendasarkan seluruh hidup kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa dia itu adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia dan sudah menyatakan kuasanya di dalam setiap orang yang percaya kepada dia. Amin saudaraku.